Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Di sini siapa KM-nya? Iqbal. Iya, Iqbal pimpin doa Iqbal ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak lanjut ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa untuk yang pertemuan kali ini tidak masuk? Kalian tidak masuk? Apa masuk semuanya? Hadir semua, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sholat Jumat ya. Sebelumnya ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat ya, merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat ya. Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur, diawali dengan 2 khutbah dan 2 rakaat sholat ya. Adapun dalil mengenai sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, jika terdengar panggilan sholat di hari Jumat, ya, maka bersegeralah, ya, tinggalkan semua jual beli ya. Jadi jika kalian sedang bekerja atau sedang berdagang ya, lalu terdengar panggilan nih sholat Jumat, terdengar azan ya, maka yang sedang bekerja tinggalkan dulu pekerjaannya, yang sedang berdagang tutup dulu dagangannya ya, lalu bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, syarat khutbah, lalu rukun khutbah ya. Yang pertama kewajiban sholat Jumat ya. Hal-hal yang dapat mewajibkannya sholat Jumat, yang pertama yaitu laki-laki ya. Misalkan ya perempuan boleh tidak sholat Jumat? Boleh ya. Perempuan juga boleh sholat Jumat, tapi lebih ditekankan kepada laki-laki ya. Jika perempuan melaksanakan sholat Jumat, maka ia tidak perlu untuk melaksanakan sholat zuhur ya. Lalu yang kedua, penduduk setempat ya. Untuk kita dapat mengetahui seseorang itu penduduk setempat di situ atau bukan, nah bisa dibuktikan dengan KTP, KK, ya, itu juga sudah cukup untuk dapat kita mengetahui seseorang tersebut penduduk setempat di situ atau bukan. Yang ketiga yaitu baligh ya, harus sudah baligh ya. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, kira-kiranya sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, maka orang tua atau walinya harus sudah mengajak anak tersebut untuk sholat Jumat. Yang keempat yaitu berakal ya, jadi harus berakal sehat. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ya, karena akalnya terganggu. Yang kelima yaitu tidak ada uzur ya. Misalkan nih di sini siapa? Fajar. Fajar sedang dirawat nih, contohnya ya, Fajar sedang dirawat di rumah sakit. Lalu kebetulan itu pada hari Jumat ya. Jadi Fajar tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Fajar bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Itu mengenai kewajiban sholat Jumat.
Yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat ya. Yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Tidak boleh pada waktu asar, maghrib, isya, apalagi subuh ya, tidak boleh. Yang kedua didahului dengan 2 khutbah ya. Jadi harus didahului dengan 2 khutbah. Yang ketiga wajib mendapati jamaah pada rakaat pertama. Nah, kalau sholat zuhur kan ketika imam sudah 2 rakaat nih, kita ingin bergabung dengan imam, itu kan masih bisa ya. Tapi kalau sholat Jumat tidak bisa ya. Jangankan ketika sholat kalian tidak mengikuti khutbah itu sudah tidak sah ya, karena khutbah masuk ke dalam syarat sah sholat Jumat. Yang keempat, tidak terjadi 2 sholat Jumat dalam satu daerah ya. Misalkan nih tetanggaan masjidnya dua-duanya ngelaksanakin sholat Jumat, itu tidak boleh, harus dipilih salah satunya ya. Nah, itu mengenai syarat sah sholat Jumat ya. Lalu yang selanjutnya itu syarat khutbah. Yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Makanya disunatkan sebelum sholat Jumat diusahakan untuk mandi dulu, hadus dulu ya, supaya kita yakin akan bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua itu menutup aurat ya, hampir sama dengan sholat biasa, harus menutup aurat. Yang ketiga berdiri ketika khutbah ya. Jadi khatib harus diusahakan berdiri ketika khutbah. Yang keempat duduk sebentar di antara 2 khutbah ya. Jadi khatib harus duduk sebentar di antara 2 khutbah ya. Kira-kiranya ya seukuran lah dengan tumaninah. Lalu yang kelima sambung menyambung antar rukun ya. Jadi harus sambung menyambung antar rukun, tidak boleh ada perkara yang dapat menghalangi berjalannya rukun tersebut. Yang keenam sambung menyambung antara 2 khutbah dan sholat ya. Jadi tidak boleh ada perkara yang menghalangi berlangsungnya khutbah ke sholat ya. Yang ketujuh hendaknya setiap rukun disampaikan dengan bahasa Arab ya. Yang kedelapan hendaknya sudah masuk pada waktu zuhur. Yang kesembilan dilaksanakan sebelum sholat. Yang kesepuluh suara khatib harus terdengar minimal 40 orang. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke rukun khutbah. Yang pertama, khatib harus mengucapkan hamdalah di masing-masing khutbah. Yang kedua, khatib harus menyampaikan sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, khatib harus menyampaikan wasiat untuk bertakwa di masing-masing khutbah. Yang keempat, khatib harus membaca 1 ayat daripada Al-Quran. Yang kelima, khatib harus mendoakan orang-orang yang beriman ya. Nah, untuk tugas kalian dibagi 2 kelompok ya. Dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama Intan, Fajar, Nurul. Kelompok kedua Teta, Muhammad Iqbal, Siska, dan Nurjakia. Nah, kelompok pertama yaitu kan ini rukun khutbah. Yang pertama mengucapkan hamdalah nih. Bagaimana cara mengucapkannya? Yang kedua sholawat kepada Nabi. Nah, bagaimana cara mengucapkannya juga ya. Ini untuk kelompok 1 nih. Poin 1 dan poin 2. Nah, untuk kelompok 2 yaitu wasiat untuk bertakwa di masing-masing khutbah. Nah, ini bagaimana gitu ya pengucapannya. Yang keempat nih, membaca 1 ayat Al-Qur'an nih. Boleh kalian pilih 1 ayat Al-Qur'an ya, yang mana aja. Yang kelima, doa untuk orang-orang yang beriman nih. Bagaimana cara pengucapannya? Untuk kelompok 1 yaitu poin 1 dan poin 2. Untuk kelompok 2 yaitu poin 3, 4 dan 5. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan berdiskusi.
Apa sudah beres? Sudah Pak. Ya, silahkan Fajar. Fajar kelompok 1 ya. Ya Pak. Ya, silakan Fajar. Yang poin 1 Fajar, mengucapkan hamdalah di masing-masing khutbah itu bagaimana? Sebentar Pak, ini jaringannya. Ya, silakan. Materi tentang sholat Jumat itu perempuan juga harus tahu ya, karena nanti kalian juga kan pasti punya anak laki-laki. Kalau anaknya bertanya misalkan tentang sholat Jumat, masa ibunya bilang tidak tahu atau bagaimana ya. Ya bagaimana Fajar? Udah? Ya Pak, ini saya mau membacakannya sekarang. Ya, silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Itu Pak. Ya benar, bagus Fajar. Lalu yang kedua, kelompok 1, siapa yang ingin membacakan selawat kepada Nabi Muhammad? Kelompok 1. Benar aja Bapak. Ya, mengenai rukun kedua yaitu salawat kepada Nabi. Contohnya seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Iya, Seperti betul. Pak. Ya, terima kasih Nur Yakiah ya. Yang pertama mengucapkan hamdalah di masing-masing khutbah itu ya bisa seperti yang tadi Fajar sampaikan ya. Lalu salawat kepada Nabi itu bisa yang seperti Nur Yakiah sampaikan ya. Lalu yang kelompok 2, mana suaranya kelompok 2? Coba Fajar coba. Pasti bisa Fajar nih, rajin orangnya. Ya, diulang Pak dari awal. Dari hamdalah atau langsung wasiat bitaqwa? Kalau dari hamdalah boleh, lebih bagus itu kalau dari hamdalah ya. Biar menjadi contoh yang lain ya, buat yang lain. Ya, jadi gini Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini salawatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wasiat taqwa fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Lanjut membaca ayat Al-Quran, ayat yang mana ada yang Fajar ketahui lah. Boleh surat apa juga.
Jar, Ya Pak. itu yang nomor 4 yang membaca satu ayat Al-Quran. Siap Pak. Sebentar Pak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu doa untuk orang-orang yang beriman gimana, Jar? Doa apa Pak? Doa untuk orang-orang yang beriman, itu yang poin kelima. Oh iya. Sebentar Pak. Ya, silakan. Ya, Jar, gimana, Jar? Jar, Jar ada Pak Jar? Ketemu Ini sama Pak luplap Pak. Dari hanya luplap. sama Iqbal aja ya. Iqbal ada Iqbal? Ya Pak, sebentar. Ya, silakan Pak. Dicoba Pak, maaf ya kalau salah. Iya, gak apa-apa, kan manusiawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ya. Udah Pak. Saya baca Pak sekali lagi. Boleh. Siapa yang mau baca satu kali lagi? Siapa tadi, Pak Jar? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat. Wih, ya bagus Pak Jar. Itu menggunakan lagam apa Pak Jar? Lagam saka apa lagam apa itu? Bagus ya, dilaguin. Oke, ya untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Ya untuk mengenai tugas nih, nanti kalian bisa isi evaluasi di halaman 58 ya. Di situ ada 5 PG, 10 PG, 5 esai ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.